الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jemaah-jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di Jumat hari ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala nikmat karunia dan hidayah sehingga saat ini kita dapat menunaikan salah satu dari sekian kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya yang jika bukan karena beliau tidaklah dunia dan isinya tercipta, dan jika bukan karena beliau tidaklah surga terbentang untuk kita. Dari kepadanya lah beliau kita mengharap syafaat yaumil mahsyar kelak. Lalu kemudian melalui mimbar yang mulia ini selaku khatib berwasiat khususnya pada diri pribadi khatib, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Artinya bahwa ketakwaan yang tidak hanya diucapkan sebatas lisan, namun tentu diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan. Karena hanya ketakwaan menjadikan kita kaum muslimin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Quran Al-Hujurat ayat 13. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai landasan khutbah Jumat di hari ini, yakni meneguhkan hati dalam upaya pencapaian pribadi muslim yang tangguh dan sukses. Karena tentu menjadi pribadi yang sukses di situasi dan kondisi saat ini tentunya sudah menjadi impian bagi setiap pribadi muslim. Betapa tidak saat ini bila kita perhatikan melalui berbagai media digital, termasuk smartphone yang berada dalam genggaman kita, dan setiap hari kita disuguhi berbagai informasi, dan kita terasa di tengah kehidupan dengan berbagai aktivitas maksiat, tindakan kekerasan, pelecehan seksual, perampokan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya yang tak hentinya. Maka semua ini merupakan ujian dan cobaan yang secara terus menerus tak hentinya hingga kita meninggalkan dunia ini. Kepribadian yang tangguh dan sukses dalam menjalani hidup ini tentu tidak tercipta begitu saja tanpa adanya proses pembiasaan dan pembinaan dalam upaya menata hati dengan memaksimalkan kesadaran spiritualitas kita. Karena keberhasilan menjaga dan menata hati adalah merupakan esensi tampilnya pribadi muslim yang berkarakter dan berkepribadian, sebagaimana Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al qalbu. Artinya ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia
ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari hadis ini dapat dipahami kaum muslimin bahwa begitu vital dan pentingnya peran hati dalam menjalani kehidupan ini. Karena si akan menunjukkan bahwa segala apa yang kita lakukan baik maupun buruk itu bersumber dan tergantung dari bagaimana suasana dan kondisi hati kita. Jika hati kita baik dan terhindar dari berbagai segala macam penyakit yang kadang melahirkan perbuatan yang buruk, maka sesungguhnya kaum muslimin, upaya menata hati atau kalbu adalah merupakan perwujudan untuk menghadirkan diri dan pribadi muslim yang berbudi luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika moral yang tentunya dirindukan kehadirannya di tengah umat yang penuh kegalauan. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali membagi hati menjadi 3 komponen. Pertama, qalbun salim, hati yang sehat, yakni hati yang tunduk dan mengikuti petunjuk Allah, dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Manusia yang hatinya sehat akan senantiasa istiqamah dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah, sebagaimana tujuan ia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah mengabdi kepada aku. Ini artinya bahwa hati yang menyadari akan eksistensinya, maka akan senantiasa dalam koridor keimanan dan ketakwaan, baik di kala sendiri maupun di tengah keramaian. Sedikit pun tak tergoyahkan walaupun dalam kesusahan. Maka segala penyakit hati seperti ria, sombong, hasad, dengki maupun segala penyakit hati lainnya akan ia redam dengan terus berzikir, dengan mengingat Allah sebagai upaya menghadirkan kedamaian, ketenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit, yakni hati yang telah terkontaminasi dengan segala macam penyakit hati. Penyakit hati memang tidak dapat diobati dengan gejala yang dan dideteksi, bahkan meskipun dengan mengkonsumsi obat akan mampu diredam, melainkan hanya yang bersangkutan sendiri yang bisa merasakan. Namun dampaknya sangat besar bagi diri seseorang. Bahkan penyakit hati dengan menyerang bahkan dapat menimpa bagi siapa saja tak terkecuali, termasuk para kiai, para ulama, para ustaz, para pejabat dan orang kaya, bahkan orang biasa sekalipun. Jemaah kaum muslimin, penyakit hati yang paling sering menyerang adalah sikap sombong, ria dan dengki. Orang yang sombong akan terbiasa bersikap semena-mena terhadap orang lain, bahkan selalu merasa paling benar. Begitu juga orang yang ria akan sangat senang dan gemar menampakkan kelebihan apa yang dipunyai, termasuk dalam ibadah, terkadang tidak disadari. Merasa bangga tak kala mendapatkan berbagai pujian, pada sesungguhnya dapat merusak amal ibadah. Begitu juga orang yang dengki akan selalu merasa tidak nyaman dalam hidupnya, karena ia akan sibuk mengurus kehidupan orang lain, sehingga ia lupa bersyukur atas apa yang ia miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam firman-Nya, "Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din, lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna, was'alullaha min fadlihi, innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Artinya, janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian di antara kamu, sehingga yang lain, karena bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah
sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu para ulama memaknai ayat ini dan mensyaratkan agar menghindari kebiasaan berangan-angan karena dapat menimbulkan sifat iri hati dan dengki terhadap karunia yang telah diberikan Allah, baik mencakup kecerdasan, kemuliaan, pangkat jabatan maupun harta yang berlimpah. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga, qalbun mayit, hati yang mati, yakni hati yang kehilangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Manusia yang hatinya mati akan mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah, bahkan menyekutukan Allah. Segala perbuatan yang dilakukan terus didorong oleh hawa nafsu ammarah bisu, yang dalam segala kehidupan tidak lagi menghiraukan kaidah-kaidah maupun norma agama, karena di hatinya terdapat penyakit sebagaimana Allah mensyaratkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fasadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah ini akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Cuma kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam 3 kategori dan klasifikasi kalbun atau hati yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, maka setidaknya kita kaum muslimin dapat merasakan dan menakar dan mengukur hati kita masing-masing. Apakah termasuk kita memiliki kalbun atau hati yang sehat, atau kalbun yang sakit, ataupun kalbun yang sudah mati? Maka jika sekiranya saat ini ada kesadaran yang muncul di relung-relung hati kita masing-masing untuk mengoreksi masa lalu diri kita yang kurang baik, maka bersyukurlah, karena itu pertanda Allah memberikan percikan hidayahnya. Maka mulailah saat ini mari kita terus merawat hati dengan banyak bersyukur, disertai terus-menerus berbuat amal kebajikan. Namun bila jika kita rasakan hati kita berada pada zona hati yang sakit atau mati, maka segeralah diobati dengan memperbanyak zikir kepada Allah melalui pelaksanaan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kita beri hati kita dengan nutrisi, dengan rasa syukur tanpa harus merasa iri dengan apa yang dicapai orang lain, sehingga dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk terus menjaga dan menata dan merawat hati kita masing-masing. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya mengajarkan kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Dalam salah satu riwayat dijelaskan, saking seringnya doa ini beliau baca sampai Ummu Salamah pernah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau sering kedengar membaca doa ini? Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya hati kita berada dalam keadaan kekuasaan Allah. Siapa saja dikehendaki dalam iman, dan siapa saja dikehendaki bisa menyesatkan. Maka dengan doa ini kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita dalam keimanan dan mengokohkan serta meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di dalam hati kita masing-masing, sehingga bisa menjadi pribadi muslim yang tangguh dan meraih kesuksesan di dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Allahumma shalli ala Alhamdulillah
الحمد لله بنعمة تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبركته وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ويا كافي المحنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على من فضله يؤتكم ولذكر الله